Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mustikanisi dengan NIM 24000290048. Saya dari golongan A2. Pada praktikum ini, saya akan mempresentasikan cara pembuatan peta menggunakan aplikasi QGIS. Pada praktikum ini, saya dibimbing oleh Ibu Desi Nurvita SKM MKes selaku dosen pengampu dan Kak Karenina Miftah selaku asisten praktikum. Langsung saja kita ke pembuatan petanya. Pertama-tama kita langsung masuk ke aplikasinya yaitu QGIS Desktop. Klik dua kali pada aplikasi, lalu kita tunggu sampai menunya keluar semua atau telah tertampilkan pada layar. Setelah muncul seperti ini, langsung saja kita silang di bagian sini. Untuk menampilkan petanya, kita akan menambahkan melalui menu tambahkan layer vektor, diklik, lalu pilih tombol navigasi, pilih di folder yang sudah kalian download, yaitu di folder SIG Praktikum Materi Busulis. Lalu kalian klik, pilih SIG Praktikum Materi Busulis, pilih yang peta 34, lalu pilih yang bagian kabupaten, dan pilih kabupaten kecamatan, karena kita akan menampilkan peta Kabupaten Kulon Progo dengan kodenya itu 3401, dan jenis file yang kita pilih itu Poly SHP. Lalu kita klik, dan kita klik open, pastikan sudah WGS 84, lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita klik di bagian layer nama sini, kita klik kanan, lalu klik ubah nama menjadi Kulon Progo. Setelah itu, kita klik kanan lagi, kita masuk ke bagian properti, kita pilih di bagian label. Di bagian label di layar ini dengan kita klik kotaknya sampai muncul tanda silang seperti ini. Lalu kita pilih panah ke bawah dan kita pilih kecamatan yang huruf besar semua. Lalu setelah itu jangan lupa kita tambahkan penyangga atau buffer. Kita klik di bagian gambar penyangga teks ini, kotak ini sampai muncul tanda X juga. Lalu kita klik apply dan oke. Kalian juga bisa menyesuaikan warna buffernya yang kalian mau ya. Lalu klik OK. Setelah itu, kita klik kanan di bagian layer nama tadi. Lalu kita buka tabel atribut. Lalu kita untuk mengedit bagian pensil ini, toggle modul mengedit, pensil kuning. Lalu kita pilih yang ini, hapus kolom. Karena kita akan menghapus jumlah penduduk, kita pilih di sini yaitu jumlah penduduk. Lalu klik OK. Selanjutnya, untuk menambahkan kolom di sini, kolom atau tabel, kita tambahin di bagian sini yaitu kolom baru dengan nama jum penduduk. Nah, untuk lebarnya ini kita isi 6 atau terserah kalian, yang penting jangan satu, boleh dua. Yaitu terus klik OK. Nah, untuk mengisi data ini kita buka data yang sudah kita download, yaitu di bagian kita buka ke Chrome, lalu ini datanya, data yang kita gunain yaitu data ini, data DBD Kabupaten Kulon Progo tahun 2022. Lalu, untuk memudahkan dalam menginput datanya, kita bisa membelah layar dengan cara mengklik
icon kotak ini, kita pilih yang ini, lalu kita geser, dan kita bisa langsung mengisi data ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita pilih ini ada kali bawang, kita cari nama kali bawang, yaitu kita isi 5. Selanjutnya ada Sambigalu, Sambigalu itu 7. Lalu ada Nanggulan, Nanggulan itu 11. Ada selanjutnya ada Giringmuyo, Giringmuyo. Cari di bagian sini yaitu 5. Giringmuyo itu 5. Selanjutnya ada Pengasih, Pengasih itu 11. Selanjutnya ada Kokak, Kokak itu 8. Sentolo, Sentolo itu 42. Watas, Watas 27. 27. Selanjutnya ada Teman, Teman itu ada 9. Selanjutnya ada Panjatan, Panjatan itu 24. Lendah, Lendah itu 14. Selanjutnya ada Galuh, Galuh itu ada 31. Setelah data sudah kita input semua, kita klik kotak ini, lalu kita klik save. Pastikan data yang kita input ini sudah sesuai dan sudah benar-benar. Lalu kita klik toggle modulnya ini, kita klik lagi. Tadi save-nya mungkin belum ke klik ya, langsung aja kita save. Lalu kita klik ini, kita klik sini, lalu kita balik ke peta tadi. Setelah kita balik ke peta ini, kita klik di layer nama ini, klik kanan, ke bagian properti, kita ke bagian style, lalu di bagian simbol tunggal ini kita klik panah ke bawah, pilih yang bagian graduated. Di bagian kolom ini kita klik panah ke bawahnya, kita pilih yang jumlah penduduk. Lalu untuk color RAM-nya ini, color RAM atau ini kita ubah menjadi warna merah. Yang penting dia itu hanya 2 warna, karena kita akan mengurutkan dari yang paling terang ke yang paling gelap. Lalu setelah kita pilih warnanya, kita klik klasifikasi, lalu kita akan mengubah nama di bagian labelnya ini dengan cara klik, lalu klik 2 kali, ganti namanya dengan sangat rendah. Selanjutnya ada rendah, yang ketiga itu kita isi dengan sedang, yang keempat itu kita isi dengan tinggi, dan yang terakhir kita isi dengan sangat tinggi. Setelah petanya jadi, kita langsung saja masuk ke proyek dan print komposer baru dengan nama atribut data kasus dbd dbd di Kabupaten Kulon Progo. Lalu di akhir kita tambahkan nama kita sendiri yaitu Nabila M. Lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, kita akan nampilin petanya di bagian kertas ini dengan cara mengklik di bagian sini, yaitu tambahkan peta baru, kita drag sesuai dengan ukuran yang kalian mau. Nah, untuk memindahkan petanya ke tengah atau menyesuaikan bentuk petanya, kita bisa klik yang ini, di bagian sini kita klik, lalu kita sesuaikan dengan ukuran yang kita mau dan bagian yang kita mau. Setelah itu, kita tambahkan gambar logo universitas di bagian sini, kita pilih yang di sini, add image, tambahkan gambar ini, lalu kita drag di bagian sini, terus kita pilih ini bagian sumber gambar ini di bagian pet, kita pilih titik 3 ini, lalu kita pilih logo UA di warna. Setelah itu, kita akan menambahkan judul petanya, yaitu klik di bagian tambahkan label baru, kita drag di bagian mana yang akan kita tambahkan. Kalau aku akan nambahin di sini, lalu kita isi dengan judulnya, yaitu judulnya peta distribusi kasus DBD di
Kabupaten, Kulon Progo, per kecamatan, tahun 2022. Lalu untuk mengubah hurufnya kita bisa pilih di bagian sini, huruf, kita untuk font style-nya kita pakai yang bold, lalu size-nya aku akan memakai size 14 agar lebih terlihat jelas. Lalu setelah sudah kita sesuaikan, kita klik OK. Untuk menengahkan si judulnya, kita bisa dipilih bagian perataan ini, bagian horizontalnya kita pilih di tengah, dan vertikalnya juga kita pilih di tengah. Lalu, udah, selanjutnya kita akan menambahkan legenda baru atau keterangan si petanya. Dengan cara kita klik di bagian sini, tambahkan legenda baru, kita drag di bagian mana yang akan kita taruh keterangannya, lalu kita di bagian properti utama ini, bagian judulnya kita ganti dengan keterangan. Setelah itu, untuk memunculkan arah mata angin, karena di peta harus ada arah mata angin, kita bisa klik di bagian sini, tambahkan gambar, lalu kita drag di bagian mana yang akan kita tambahkan, lalu kita pilih direktori pencarian. Kita tunggu sampai gambarnya muncul. Setelah muncul, kita pilih arah mata anginnya. Kita pilih yang ini, lalu sudah. Setelah itu, yang selanjutnya kita akan menambahkan skala. Dengan cara menambahkan di sini, kita klik ditambahkan skala baru, kita klik di mana yang akan kita tambahkan. Kita klik bagian sini, lalu kita sesuaikan. Setelah itu, setelah semuanya kita sudah tambahkan di peta, kita akan menambahkan nama kita. Dengan cara kita tambahkan label baru, seperti menambahkan judul tadi, kita klik, lalu kita drag di bagian mana yang akan kita tambahkan nama kita. Aku akan taruh di bawah, lalu kita isi dengan nama. Nah, itu kita juga akan sesuaikan huruf, font style, dan size-nya. Kita samakan dengan judul tadi, lalu klik OK. Ini untuk perataannya juga kita samakan dengan judul kayak tadi, dan seperti ini. Nah, untuk mengubah warna background dari semuanya ini, kita bisa klik di bagian komposisi, lalu kita di halaman latar ini kita bisa ubah, pilih di pengisian sederhana ini, kita klik, lalu kita pilih di bagian sini, panah ke bawahnya, karena kita akan menggunakan warnanya itu bebas, jadi kita bisa pilih mau satu warna ataupun gradasi. Aku di sini akan menggunakan warna yang gradasi dengan memilih isi gradasi, kita pilih warnanya itu harus berwarna tanah, jadi kita pilih warna tanah, yaitu di sini kita sesuaikan. Kalian sesuaikan aja dengan warna yang kalian inginkan. Lalu setelah sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa langsung klik OK, dan di sini juga kalian klik OK. Lalu, karena ini masih ada backgroundnya semua, kita akan hilangkan backgroundnya dengan cara kita klik di bagian logo, lalu kita masuk ke properti item, kita scroll ke bawah. Nah, ini di bagian latar belakang kita klik sampai tanda silangnya hilang. Begitupun di semuanya. Kalian pilih di semuanya. Setelah peta menjadi seperti ini, kalian bisa langsung simpan peta di folder yang kalian sudah siapkan. Dengan cara kalian klik komposer, lalu kalian explore sebagai gambar. Nah, kalian pilih folder yang akan kalian pilih. Di sini aku akan namai ini peta khusus DBD Cut Kulon Progo. Lalu kalian klik save. Sekian pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.